Al-Quran sifat Allah. Kan panjang pembahasan nanti ini. Ada yang sampai gila nanti bahas ini. Jadi kalau sudah gila dianggap wali. Kalau sudah gila dianggap wali. Allah. Akhirnya umat berpecah gara-gara bid'ah ini. Lalu kita hidupkan sunnah Nabi, sunnah memecah belah, bid'ah menyatukan. Bibit-bibit itu lahir selalu dari membahas sesuatu. Kalau ada yang meyakini makhluk mencipta makhluk, kafir tak? Jadi as-salafus salihun mereka tak pernah berbicara masalah ini. Maka pembicaraan ini dianggap bid'ah. Nah, walam yuhwijhumul halu ilaihi. Dan pada hari itu mereka belum butuh membahas itu. Karena apa? Semuanya orang beriman saja bahwa Al-Quran kalamullah. Selesai. Al-Quran adalah perkataan Allah. Tidak ada yang membahas. Lalu bagaimana kalau diucapkan oleh si fulan? Apa juga kalamullah? Diucapkan oleh Jibril? Apa juga kalamullah? Ketika dibahas itu terjadilah perselisihan yang tak selesai hari ini. Jelas tuan? Jelas? Ya. Kalau antum bilang Al-Quran sifat Allah, kan panjang pembahasan nanti ini. Ada yang sampai gila nanti bahas ini. Jadi kalau sudah gila dianggap wali. Kalau sudah gila dianggap wali. Allah musta'an. Ini tak perlu dibahas. Allah menyebutnya sebagai kalamuhu, sebagai perkataannya. Soal diucapkan oleh si anu, dituliskan di atas metik batu tulis, ditulis di atas kulit, ditulis di batang kayu, ditulis di dinding, ditulis di kertas, ditulis di komputer, dan seterusnya. Sebenarnya tidak perlu dibahas ini. Karena kalamullah, kalamullah. Sama sekarang perkataan saya. Tapi tidak menyamakan ini. Iya, diucapkan oleh Syahnu perkataan saya juga. Diucapkan oleh Syahnu perkataan saya juga kan? Betul kan? Dan perkataan saya kan sifat saya. Sah? Walaupun dah dinukil oleh orang lain. Sebenarnya sisi masalah ada masalah di sini. Cuman ada yang masalahkan. Kalau pindah-pindah berarti sifat Allah terpisah dari dirinya. Dan ini tak boleh secara akal katanya. Makanya membahas sesuatu yang tak perlu dibahas menyebabkan kita salah bahas. Akhirnya umat berpecah gara-gara bid'ah ini. Lalu kita hidupkan sunnah Nabi, sunnah memecah belah, bid'ah menyatukan. Subhanallah. Wa innama hadatsal kalamu fil lafzi min ahli ta'ammuq. Ini perkataan beliau nih ya, bukan saya ya. Yang hanya terjadi pembicaraan tentang masalah lafzi bil Quran ini min ahli ta'ammuq, dari orang yang suka menggali-gali terlalu dalam, akhirnya dia tertimbun. Wazawil hamaq, dan orang-orang yang dungu. Alladzina atau bil muhdatsat, yang datang membawa sesuatu yang baru dalam agama. Wa habahathu ammanuhu anhu, lalu mereka mulai meneliti sesuatu yang mereka dilarang untuk melakukannya. Minad dhalalat, berupa kesesatan-kesesatan. Wa zamimil maqalat, dan perkataan-perkataan yang tercela. Wa khadu fima lam yakhud fihi salaf min ulama'il Islam. Lalu mereka masuk ke ruang yang ulama salaf dari kalangan kaum muslimin tak pernah masuk ke dalamnya. Jadi ada ruang yang tak perlu dibahas. Makanya ada yang bertanya, kan Jibril bertanya ke Nabi SAW kan, bertanya ke Nabi, atau sahabat bertanya ke Nabi SAW, ketika Nabi menyebutkan bahwasanya seluruh ayat kita ini sudah ditakdirkan begini, takdirkan kaya, takdirkan miskin, takdirkan soleh, takdirkan toleh, takdirkan masuk surga dan masuk neraka. Lalu ada yang nak membahas ke Nabi, ya Rasulullah, kalau gitu untuk apa lagi kita beramal? Saya dah jelas masuk surga, dah jelas masuk neraka. Untuk apalagi beramal? Apa jawaban Nabi? Ini tidak usah dibahas. Ini tidak usah dibahas. Ini bukan ruang kita. Tapi yang kata Nabi SAW, katakan i'malu, beramallah. Sebab kamu kan nggak tahu apa takdirnya kamu. Kamu tidak tahu apa takdirnya kamu.
Mudah-mudahan dengan beramal dan memang Allah, Nabi katakan, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan mendapat apa yang ditakdirkan untuknya. Nah, kalau antum dimudahkan beribadah, maka bergembiralah. Mudah-mudahan ini takdir kita untuk menjadi orang saleh. Jadi tidak ada, Nabi tidak usah dibahas itu. Sebab ini ruang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bahas, ya kita tak perlu bahas. Yang penting takdir itu ada. Nah, ketika orang sebagian mutaakhirin, bahkan sejak zaman sahabat lagi sudah ada bibit ini, yaitu Ma'bad al-Juhani di Basrah, mulai membahas, mendalami masalah takdir, akhirnya pusing sendiri dia. Sehingga membentuk aliran Qadariyah. Akhirnya Abdullah bin Umar di kalangan sahabat Nabi SAW, anak Umar bin Khattab, yang banyak berikan hadis, katakan kepada Ahlul Basrah, saya tak ada hubungan dengan dia dan dia tak ada hubungan dengan saya. Apa maksudnya? Dia bukan lagi saudaraku sesama beriman. Karena Allah menyuruh kita beriman pada takdirnya. Lalu dia membantah takdir dengan alasan, kalau gitu, untuk apa beramal? Kalau itu Allah tidak adil. Masa saya sama-sama lahir dari perut ibu yang sama, tiba-tiba abang saya kaya, adiknya miskin. Allah nggak adil katanya. Dia menghujat Allah dengan itu. Akhirnya apa? Supaya Allah tidak dihujat. Menurut dia, supaya menyucikan Allah, maka akhirnya dia tentang takdir itu. Walaupun puluhan ayat, walaupun ratusan hadis yang mengatakan, Kul inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dia tolak itu. Gimana cara tolaknya? Lahirlah bibit-bibit ta'wil. Makanya siapa yang klaim bahwa ta'wil adalah manhaj sahabat, berarti tidak paham sahabat. Tidak paham sahabat. Bibit-bibit itu lahir selalu dari membahas sesuatu yang tidak boleh dibahas. Makanya Nabi SAW tidak suka orang-orang yang banyak berbicara terlalu mendalam. Banyak hadis tentang itu. Wallahul musta'an. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Wa qadu fima lam yakhud fihi salafu min ulama Islam. Mereka masuk ke ruang-ruang menyelami sesuatu yang tidak diselami oleh as-salaf dari kalangan ulama Islam. Faqala al-Imam Ahmad hadzal qawla fi nafsihi bid'ah. Sehingga Imam Ahmad mengatakan ini membicarakan ini adalah bid'ah, tidak pernah terjadi di kalangan as-salaf. Jadi istilah salaf itu bukan diada-adakan oleh Wahabi. Jadi dulu begitu, sekarang sudah mulai menerima perkataan salaf, tetapi dijadikan as-salaf itu seperti ahli ta'wil dan ahli tafwid. Allahumma musta'an. Wa min haqqil mutadayyini ayyada'ahu, dan merupakan hak bagi orang yang beragama dengan baik. Al-mutadayyin, orang yang agamis, ya. Orang yang beragama dengan baik, ayyada'ahu, meninggalkan membicarakan ini. Tapi awak bicarakan juga nih Ustaz. Nah, ini kan masalahnya orang sudah bicarakan supaya kita menyuruh tidak usah dibahas lagi masalah ini. Nah, karena debat pun tak akan menyelesaikan. Yang sudah berkeyakinan bahwa Al-Quran makhluk, dia tak akan bergeser. Kecuali kita bawa Rasulullah ke depannya mungkin lah. Kalau hadis, itu kan pemahaman Ustaz terhadap hadis katanya. Dia dari takwil memang. Perkataan Allah ditakwil. Perkataan, apalagi perkataan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau kita bawakan perkataan ulama, oh tidak itu maksudnya. Seolah-olah ulama itu berbicara dengan kalimat yang tidak diketahui maknanya. Allah bicara dengan kalimat yang tidak dipahami maknanya. Allahumma musta'an. Ayyada'ahu wa kulla bid'atin mubtada'ah. Dan meninggalkan ini dan meninggalkan seluruh bid'ah yang diada-adakan. Wala yatafawwahu bihi, dan tidak banyak berbicara tentang masalah itu. Yatafawwah minal fah, artinya selalu mengucap-ucapkan masalah ini. Wala bimithlihi minal bid'ahul mubtada'ah, dan tidak pula berbicara tentang bid'ah-bid'ah lain yang semisalnya. Wa yaqtasiru ala ma qalahu salaful muttaba'ah, dan dia merasa cukup dengan apa yang dikatakan oleh as-salaf yang diikuti. Annal Qur'ana kalamullah, bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk, wala yazidu alaih, tak perlu ditambah lagi lafzi atau ghairu lafzi dan sebagainya, illa takfir man yaqulu bi khalqih, kecuali mengafirkan orang yang mengatakan Al-Quran sebagai
makhluk. Ini di antara as-salaf. As-salaf salih ini sepakat mengatakan itu. Bahwasanya Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dan banyak ucapan mereka, sebagian sudah nukil. Bahwasanya orang mengatakan itu membawa kepada kekufuran. Masih ingat sebab yang 3 yang kita sebutkan kemarin? Kenapa disebutkan kafir oleh mereka? Pertama, mereka keras karena masa itu sunnah dominan. Sunnah dominan supaya umat tidak dekat-dekat dengan ilmu yang bid'ah itu. Maka mereka tegas. Kalau kita tegas-tegas sekarang dianggap takfiri kita nanti. Ya, membacakan ini aja sudah cukup untuk membuat kita terduduk. Tapi kenapa mengkafirkan? Satu, Allah membedakan antara perintahnya dengan makhluknya. Berarti makhluk perintahnya bukan makhluk. Yang kedua, Allah mencipta dengan perkataan. Nah, kalau seandainya perkataan Allah makhluk, berarti makhluk mencipta makhluk. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dengan kun itu perkataan apa bukan? Perkataan Allah. Nah, kalau seandainya perkataan Allah makhluk, berarti makhluk mencipta makhluk. Kufur enggak? Kalau ada yang meyakini makhluk mencipta makhluk, kafir enggak? Ya kafir. Jelas? Kemudian Nabi mengajarkan kita meminta perlindungan kepada Allah dalam banyak doanya dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah perkataannya. Nah, kalau berlindung kepada makhluk berlindung enggak berlindung kepada makhluk? Enggak. Wa inna rijalan minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Karena Allah melarang kita minta perlindungan kepada makhluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak boleh bilang a'udzu bidasman minal asad. Aku berlindung kepada Ustaz Dasman dari singa. Allah musta'an. Jadi tidak boleh. Berarti dengan 3 sebab ini mengatakan Al-Quran makhluk bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Nah, yang selamat apa? Dia ada ilmu yang sebenarnya gimana? Tidak usah dibahas kawan masalah ini. Pelik sekali. Antum sendiri bikin hilang. Jadi wali majzub antum nanti. Ya, wali yang hilang akal. Tidak usah ya. Tidak usah dibahas. Kita cukup katakan Al-Quran menyatakan hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Dan para ulama sepakat mengatakan, ulama salaf ya, mau sama sunnah, bukan ulama bid'ah, ulama sunnah mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran kalamullah ghairu. Jelas? Kalau jelas sudah selesai. Besok kita sambung lagi insyaallah. Ya, terima kasih dan mohon maaf.